kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. Selamat siang Bu Leli. Siang. Ketemu lagi kita pada pendampingan individu yang ke-8. Nggih, betul. Harus hari Selasa tanggal 21 Juni 2022. Hampir selesai kita ya. Hampir Bunda, setelah proses yang cukup panjang sekali. 9 bulan. Nggih. Lebih ya. Lebih Bunda, karena kita masih ada break soalnya 1 bulan Awal Januari ini ya. Betul. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait aksi nyata Nggih. Bu Leli setelah lokakarya yang ke-8 kemarin ya. Nggih. Di sini ada yang pertama ya, bagaimana dampak pendampingan individu selama ini yang sudah kami lakukan sampai pendampingan individu yang ke-7 terakhir ya, itu terhadap proses pembelajaran Bu Leli dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak. Nggih. Matur nuwun Bunda untuk pertanyaannya. Pengaruhnya itu sangat luar biasa Bunda. Dari yang PI 0 ya Bu, waktu Bunda ke sekolah, di mana saya benar-benar tidak tahu saya mau kemana, saya mau diarahkan kemana, nanti saya akan menjadi apa itu, sehingga pada PI 2, PI 3 berjalan sesuai prosesnya hingga akhirnya saat ini seperti inilah saya bisa istilahnya kalau kupu-kupu itu bermetamorfosa pun itu tidak lepas dari bantuannya Bunda. Apa saja sumbangsih pola pikir dari Bunda. Yang kedua, saya tidak menyebutnya kritik ya Bun, tapi saran dan masukan. Karena bagaimanapun seorang pendamping praktik, pengajar praktik itu memiliki setidaknya wawasan yang lebih luas, entah berapa tingkat di atas seorang CGP. Menurut saya seperti itu, sehingga hal itu mempengaruhi pola pikir saya. Hal itu juga mempengaruhi visi misi saya ke depan. Hal itu juga mempengaruhi bagaimana perilaku saya, seperti itu Bunda. Kemudian setelah diri saya itu perlahan mulai berubah, hal itu saya implementasikan di dalam kelas. Yang sebelumnya mungkin saya itu masih menggunakan cara guru lama, konvensional, saya berusaha untuk kemudian mengajak anak-anak memanfaatkan aset mereka dari yang paling minimalis sampai yang maksimalis. Contohnya dalam kegiatan pembelajaran, anak-anak pada saat itu sudah pandemi, terus kita diperkenalkan dengan Gmeet, dengan Zoom. Kalau Zoom memang saya tidak memakai Bunda, karena itu sepengetahuan saya kita harus kalau tidak salah membeli, dan kalau pakai gratisan rentan untuk dibobol akhirnya. Sehingga saya menggunakan Gmeet pun. Gmeet itu pun ya masih terbatas karena anak-anak saya itu di desa Bunda, ekonominya menengah ke bawah. Kalaupun mereka punya fasilitas handphone itu juga tidak terlalu bagus. Pokoknya bisa Gmeet dulu. Dan bagi yang tidak bisa Gmeet, saya sediakan dengan video call. Seperti itu. Dengan begitu saya bisa berkomunikasi baik dengan si anak dan dengan si ibu. Dari situ akhirnya komunikasi tidak hanya berjalan satu arah. Saya pun juga mendapatkan masukan dari orang tua. Hal itu akhirnya berdampak kepada proses pembelajaran yang saat ini alhamdulillah anak-anak merasa nyaman bersama saya. Kelas berapa? Kelas 5A. Oh, makan kelas 5 ya? Nggih. Tak pikir ada perubahan belum ya? Masih belum Bu, ini kan sudah masih ngurusi rapot, tapi sudah alhamdulillah selesai. Komunitas praktisi? Komunitas praktisi
kalau saya pribadi Bunda mengajak guru-guru untuk membentuk komunitas praktisi, karena di sekolah dasar itu hanya ada guru kelas dan guru mapel. Guru kelasnya itu dari kelas 1 sampai kelas 6, mapelnya PAI dengan PJOK. Karena rombelnya di Karangkedong 2 itu sekitar 14, sehingga guru kelasnya itu paralel Bunda. Maka dari itu saya bentuk akhirnya komunitas praktisi guru kelas atas dan guru kelas bawah. Untuk guru mapelnya itu meleburkan diri. Jadi ada guru PAI yang mengajar di kelas 1, 2, 3 itu berarti ikut komunitas praktisi guru kelas bawah. Sedangkan guru PAI yang mengajar 5, 6, 4, 5, 6 itu melebur ke komunitas praktisi guru kelas atas. Berarti setelah program ini selesai, apa yang mulai direncanakan untuk komunitas praktisi? Saya kepinginnya Bunda sharing tentang apa yang sudah saya terima di guru penggerak, mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, mulai dari pembelajaran yang berpihak kepada murid sampai kepada modul 3 pemanfaatan aset. Kemudian 3 tadi ya. Apa yang membuat ketiga hal ini esensial menurut Bu Lely? Karena kembali lagi bahwa kita sebagai seorang pendidik itu sangat dibutuhkan perannya Bunda. Kita tidak hanya sebatas transfer ilmu, tapi kita di sini berperan sebagai fasilitator, di mana kita adalah keluarga bagi si anak. Dan si anak ini pun kelak ketika dia sudah sama seperti kita akan membawa apa yang sudah kita berikan. Artinya kita memberikan warisan Bunda. Kalau kita memberikan hal yang kurang baik, sistem tabur tuai itu sudah Bunda. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Bagaimana nanti generasi Indonesia akan menjadi generasi yang berbudi pekerti luhur kalau kita itu memberikan contoh yang kurang baik. Menurut saya seperti itu sih Bunda. Betul. Kemudian apakah Bu Lely sudah merencanakan seperti apa pembelajarannya? Sudah Bunda. Jadi strateginya sampun Bunda. Kita kemarin kan sempat dihadapkan dengan pandemi ya Bunda. Pandemi itu benar-benar merubah pembelajaran di Indonesia 180 derajat. Dari yang kita tatap muka, full tatap muka, mungkin kalau sekolah swasta yang memang ditunjang dengan budget yang luar biasa, itu sudah bisa mengimplementasikan kegiatan pembelajaran yang berbasis IT. Tapi tidak dengan kita yang berangkat dari kesederhanaan. Dengan adanya pandemi itu akhirnya saya pribadi Bunda merencanakan untuk ke depan itu yang pertama menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku. Saat ini kan kita masih pandemi Bunda. Siklus COVID ini masih naik turun. Kalau masyarakat itu tertib atau taat prokes, COVID atau penderita COVID itu insya Allah turun. Tapi kalau kita sudah loss, ketika ada kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa, kita nggak pakai masker, prokesnya kita lalai, naik lagi. 1 minggu, 2 minggu kemudian itu sudah mulai menanjak naik Bunda. Maka dari itu pembelajaran yang pertama itu tetap tatap muka ya Bunda, tapi dengan prokes yang ketat. Kemudian jika hal terburuk terjadi, entah itu virus yang seperti apa melanda Indonesia lagi, maka blended learning itu diterapkan Bunda. Variasi artinya kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada di negara kita, karena kembali lagi bahwa prinsipnya kesehatan itu kan penting Bun, tapi pendidikan juga penting seperti itu. Sama-sama prioritas ya. Ibu sudah mendiskusikan perihal ini kepada komunitas praktisi. Sampun Bunda. Tanggapannya gimana? Alhamdulillah kalau tanggapannya karena mereka melihat teman-teman ya Bun, ngapunten bukan mereka. Karena teman-teman melihat bahwa ini adalah ilmu baru sesuai dengan kondisi saat ini, mereka beliau antusias Bunda. Malah beliau ada sesuatu yang baru yang disampaikan oleh teman-teman. Ada Bunda, kebanyakan gini, Mbak Lely tolong dong nanti kalau kita mau sharing-sharing tambahkan ilmu-ilmu yang baru. Contohnya untuk di blended learning ya Bunda. Saya juga baru tahu ini Bun, perihal Canva itu sesuatu yang baru buat saya. Dan itu adalah sesuatu yang baru juga buat teman-teman. Teman-teman kepingin nanti ketika dalam pembelajarannya sifatnya blended learning atau mungkin tatap muka ada percampuran dengan IT-nya, teman-teman maunya belajar pakai Canva.
Terus karena kan IT itu keniscayaan. betul Bunda, apalagi sekarang AMBK untuk SD sudah pakai laptop Bunda. Gitu. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti zaman, tapi tidak melupakan identitas kita sebagai negara yang adatnya ketimurannya itu kental. Jadi teman-teman open gitu ya. Betul sekali. Terima kasih Bu Leli percakapan kita pada hari ini. Iya. Luar biasa sekali. Banyak yang sudah Bu Leli lakukan menurut saya, karena melihat dari latar belakang Bu Leli di sekolah apa gitu. Iya, maksudnya betul, benar. kalau sekolah itu sudah besar, sekolah itu sudah maju, Berbeda. disentuh sedikit sudah Iya. jalan ya. Tapi kalau Bu Leli begini, setelah melihat kondisi real di lapangan kan kita bisa mengambil kesimpulan tidak sedikit yang sudah dilakukan. Betul Bunda. Banyak sekali. Betul. Jadi cukup sekian pendampingan individu kita. Semoga perjuangan kita bersama-sama ini dapat memajukan pendidikan di tanah air. Betul Bunda, betul. Amin. Terutama orientasi kepada Murid. anak Iya, didik kita. betul. Ya. Makasih pertemuannya. Bila itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunda.